Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah lillah billah lillahi ta'ala. Selamat berjumpa kembali dengan akun YouTube channel Latikatan yang selalu membahas tentang kasih sayang kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Rahasia Allah tentang kitab-kitab tersembunyi, kitab-kitab rahasia tentang dunia perbatuan dan dunia permata. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Jangan lupa share kepada teman-teman Anda, keluarga Anda, sanak saudara Anda, agar video ini membawa manfaat bagi orang banyak. Adapun tujuan kita membuat konten atau video ini, membuat akun YouTube channel Latikatan ini, tiada lain tiada bukan hanya untuk berbagi pendapat, berbagi ilmu, benar pakai salah buang. Jadi tidak ada untuk saling merendahkan atau merasa lebih pintar atau menggurui. Tidak ada di sini, tiada guru, tiada murid, benar pakai salah buang. Jadi di sini hanya supaya agar kita mengerti bagaimana kasih sayang Allah, bagaimana kecintaan Allah, agar kita bisa juga mencintai kepada orang lain. Jadi bagaimana Allah, kita juga bagaimana Allah mencintai kita, kita juga mencintai kepada sesama kita. Jadi intinya saya membuat konten video di akun YouTube channel ini agar kita beradab kepada seluruh makhluk alam semesta ini. Karena saya lihat sekarang ini kurang benar adab. Ya, anak-anak sekolah tawuran, kerjaannya macam-macam. Aduh, padahal ya kurang sekali adabnya. Makanya kita kenapa membuat konten YouTube channel Latikatan ini, agar supaya kita bercinta-cintaan, berkasih sayang, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Apapun agamanya, apapun rasnya, apapun kepercayaannya, apapun sukunya, apapun yang diimaninya, hendaklah kita saling bercinta-cintaan, berkasih sayang, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Adapun kita di alam semesta ini sungguh sangat memerlukan adanya sumber cahaya ilahi Rabbi. Allah adalah sumber segala cahaya itu. Maka hendaklah kita mengenal Allah, karena kita memerlukan sekali sumber cahaya di alam semesta ini, agar batin kita tenang, agar hidup kita tentram, agar hidup kita bahagia, agar hidup kita gemah ripah loh cenawi, agar hidup kita selalu di dalam kesenangan, kebahagiaan, kecintaan kepada Allah, kepada Muhammad Rasulullah, kepada seluruh alam semesta, kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Allah adalah sumber segala cahaya itu. Adapun paham wahdatul wujud Ibnu Arabi ialah wahdat al-wujud dari kalimat tauhid la ilaha illallah, yakni keesaan wujud. Maksudnya tiada wujud selain Allah di dalam ini, sedang wujud segenap alam adalah bersifat bayang-bayang atau majazi, yang diartikan tiada ada sesuatu pun yang memiliki wujud hakiki kecuali Tuhan alam semesta ini. Sementara alam atau segala sesuatu selain Tuhan, keberadaannya adalah karena diwujudkan oleh Tuhan. Karena dilihat dari segi keberadaannya dengan dirinya sendiri, alam itu tidak ada, makdum. Tetapi jika dilihat dari segi keberadaannya karena wujud Tuhan, maka jelaslah bahwa alam itu adalah
maujud, atau lebih tepatnya alam hanyalah bayang-bayang Tuhan. Artinya tidak akan ada gambar bila tidak ada gambar bayang-bayang, tidak akan ada wujud benda yang membayanginya. Yang dimaksud kesatuan wujud yang dinyatakan Syekh Ibnu Arabi dalam paham wahdat al-wujud secara esensialnya adalah wahdatus suhud, kesatuan penyaksian bukan Allah menjadi wujud makhluk atau bertempat di dalam makhluk. Allah itu tiada bertempat atau mengambil tempat di segenap alam ini, namun Allah meliputi segenap alam ini. Huwal awalu wal akhiru wal jahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin, dan dia meliputi segala alam semesta ini, alam jagat raya, alam maya pada ini. Meskipun kita menyadari bahwa sesungguhnya alam semesta ini diciptakan dari Nur Muhammad dan Nur Muhammad dari Nur Allah, namun semua perwujudannya hanya tampil sebagai bayang-bayang saja, ibarat terang dan gelap, jauh dan dekat, baik dan buruk, siang dan malam. Jika seorang salik tidak mampu melihat Allah yang meliputi cahaya di balik semua gambaran yang kelap-kelip ini, berarti ia sebenarnya masih dalam kebingungan terhadap bayang-bayang eksistensial dan awan-awan realitas yang berubah-ubah baru. Jadi kalau kita tidak bisa melihat Allah di dalam alam yang baharu ini, berarti kita masih dalam kesesatan, masih dalam kebingungan. Jadi perlu guru pembimbing supaya menunjukkan ini loh yang iya, ini loh yang hak, ini loh yang batil, supaya paham benar-benar. Jalaluddin Rumi menulis di dalam bait syair puisinya, Nabi berkata bahwa kebenaran telah dinyatakan, aku tidak tersembunyi, tinggi atau rendah, tidak di bumi, di langit, atau di singgasana. Ini kepastian wahai kekasih aku, tersembunyi di kalbu orang-orang beriman. Jika kau mencintai aku, carilah di kalbu-kalbu ini. Allah telah menjadikan hati manusia sebagai wadah untuk memandang kepada hambanya dan sekaligus tempat memandang hamba kepada Tuhannya. Ibarat hati itu laksana cermin dan Allah laksana matahari. Engkau tidak akan mampu melihat matahari secara langsung, tetapi engkau hanya bisa melihat matahari hanya melalui cermin. Di dalam cermin itu engkau dapat menyaksikan gambar atau bentuk matahari. Ibnu Arabi berkata, makhluk ini hanyalah majazi, bayangan, dan bila diperbanyak cerminnya maka terlihat banyaklah makhluknya. Jika engkau letakkan 1000 cermin itu, maka ada setiap cermin akan engkau lihat bentuk matahari, namun yang engkau lihat itu bukan matahari yang sesungguhnya, tetapi hanya pantulan cahaya saja. Matahari yang sesungguhnya hanya satu yang tak mampu engkau lihat karena keterbatasan mata di dalam memandangnya, dikarenakan sangat terangnya cahaya matahari itu. Adapun anasar diri, jadi kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala melalui diri. Jadi hendaklah kita benar-benar tahu akan diri. Benar-benar teliti detail tentang diri ini. Jadi harus memahami benar-benar apa yang sebenarnya diri itu. Jadi bukan diri yang kasar ini. Anasir Allah, zat sifat asma af'al. Anasir Muhammad, awal akhir zahir batin. Anasir hamba, rahasia nyawa, hati, tubuh. Anasir Adam, api, angin, air, tanah. Mengesahkan Allah dalam ragam diri. Awal Muhammad itu nurnya, akhir Muhammad itu
ruhaninya, zahir Muhammad itu rupanya, batin Muhammad itu zatnya. Rahasia hamba itu batin Muhammad itu zat Allah. Zat Allah itu rahasia hamba, nyawa hamba itu awal Muhammad itu sifat Allah itu nyawa hamba, hati hamba itu akhir Muhammad itu asma Allah itu hati hamba, tubuh hamba itu zahir Muhammad itu af'al Allah itu tubuh Muhammad. Nah, ini yang saya katakan kemarin itu, haruslah tahu Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Jadi yang mana yang awal, yang mana yang akhir, yang mana yang zahir, yang mana yang batin, harus tahu benar-benar. Nah, jadi semoga paham. Nah, soalnya saya dulu diajari oleh datu saya, namanya Datu Darat. Jadi Yutai, dia manggil saya Yut, Buyut. Jadi Yutai harus mengenal benar-benar mana Muhammad awal, mana Muhammad akhir, mana Muhammad zahir. Nah, tadi kan sudah saya terangkan. Nah, jadi aku menyaksikan, kata Sidin, aku menyaksikan orang yang mengenal Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Nah, matinya itu enggak bosok, enggak buruk, nah enggak jadi tengkorak, utuh, putih kuning kayak janar itu dipatah, putih kuning. Nah, luar biasa, subhanallah, wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang tahu. Nah, jadi kita itu harus sadar jiwa dalam kesadaran. Jadi harus sadar, benar-benar sadar bahwa kita ini hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagaimana hak Allah ini harus kembali kepada Allah juga. Nah, jadi harus banyak-banyaklah kita bersyukur, menyukuri hidup ini. Nah, kita bangun tidur itu bisa bangun itu syukur, alhamdulillah. Syukur adalah keimanan hamba bahwa segala sesuatu adalah miliknya dan berasal darinya. Sementara sabar adalah keimanan hamba bahwa dirinya adalah miliknya. Syukur adalah lewat karunia dan nikmat, sementara sabar adalah lewat kesulitan dan kesyukuran. Dalam syukur kita menyaksikan karunia yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabar kita melihat Allah mendapatinya dalam prosesi yang benar semata. Syukur adalah menyaksikan kebaikan, karunia dan kemurahan, kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara sabar adalah menyaksikan ketentuannya. Nah, jadi ketentuannya itu baik dan buruk, harus kita sabar. Qada dan qadar datang daripada Allah. Harus kita selami, harus kita kecapi bahwa qada dan qadar datang daripada Allah, baik buruk itu apapun yang menimpa kita harus sabar. Syukur adalah menyaksikan karunia Allah terhadap hambanya. Nah, sementara sabar adalah menuntut kejujuran dari dirinya. Syukur ibarat obat-obatan kimia yang dituangkan kepada emas sehingga emas menjadi emas. Nah, sementara sabar ibarat api yang membersihkan emas serta membersihkan karatnya akibat banyak dibakar tanpa campuran kimia. Syukur adalah menyaksikan segala sesuatu sebagai miliknya, sedangkan sabar adalah menyerahkan segala sesuatu kepadanya setelah tertahan untuk dirinya sendiri. Orang yang bersyukur menundukkan dirinya dengan kebijakan sebagai merasa malu sehingga dia kembali kepada Tuhannya. Sementara orang yang sabar menundukkan dirinya dengan ujian sampai ia mudah dikendalikan sehingga dia pun bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur mengayunkan tangannya sambil
mendekat sebagai rasa hormat, cinta dan rindu kepada Tuhannya atas apa yang dia perbuat kepadanya, sementara orang yang sabar tetap pada tempatnya sebagai bentuk kesetiaan kepada ilahi Rabbi. Syukur menyertai kalbu yang gembira karena kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kasih sayang Allah senantiasa dia meresapi hanya kasih sayang Allah, hanya kecintaan Allah, hanya rahmat Allah, hanya karunia Allah yang ia rasakan di dalam dirinya, di dalam tidurnya, di dalam denyut nadinya, di dalam keluar masuk napasnya. Hanya yang ada karunia Allah, rahmat Allah, Rahman Allah, Rahman Rahim Allah, sehingga hidupnya berakhlakul karimah, mulia, sehingga dia beradab kepada gurunya, kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, maupun manusia, maupun binatang, maupun hewan. Dia selalu beradab, berakhlakul karimah, selalu dia bercinta-cintaan, berkasih sayang, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Jadi tentang rahasia diri ini sangat pelik, tapi hendaklah engkau selalu menuntut agar engkau selamat fid dunya wal akhirat. Tuntutlah tentang rahasia diri, tentang ilmu diri, tentang rahasia Allah, tentang rahasia ketuhanan. Teruslah engkau berjalan wahai salik, teruslah engkau menuntut ilmu rahasia, ilmu Allah yang tersembunyi, agar engkau selamat di dunia wal akhirat. Karena kalau engkau terus berjalan di jalan rahasia Allah, di dalam ilmu ma'rifat, di dalam ilmu syufi, di dalam ilmu sejati, engkau akan selamat, engkau akan selamat di dunia wal akhirat. Engkau akan bercinta-cintaan, berkasih sayang, tiada lagi benci, tiada lagi benci di dalam dirimu. Yang ada hanya timbul kecintaan, keridhaan, kasih sayang, kasih mengasihi, cinta mencintai. Adapun tentang rahasia diri, ilmu johir dan ilmu batin dibagi kepada golongan umum dan golongan khusus menurut kadarnya. Dari ini terbagi ia ada kepada 4 bab, yaitu johir syariat tentang perintah dan larangan serta hukum-hukum Allah. 2 batin syariat yang disebut ilmu batin dan tarekat. 3 ilmu batin yang disebut ilmu ma'rifat. 4 ilmu hakikat, ilmu ketuhanan. Manusia diharuskan menguasai keempat bab tadi, seperti mana sabda Nabi Muhammad SAW, syariat bagaikan pohon, tarekat bagaikan cabang, ma'rifat bagaikan daun, dan hakikat bagaikan buahnya. Nah, jadi kalau Anda mengetahui keseluruhannya, Anda akan menikmatinya bagai memakan buah-buahan yang nikmat, yang tidak ada tandingan. Adanya Allah itu setelah tiadanya makhluk. Jadi haruslah kita lenyap, haruslah kita pana, haruslah kita sirna, haruslah kita panaul pana, bakaul baka. Jadi jangan pernah berhenti menuntut ilmu Allah. Jangan pernah Anda berhenti menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu di alam semesta ini tidak ada yang salah, karena seluruh ilmu yang ada di alam semesta hanya karunia Allah, rahmat Allah, Rahman Rahim Allah. Adanya Allah itu setelah tiadanya diri kita ini. Jadi haruslah kita sirna, haruslah kita pana, haruslah kita bakaul baka ke dalam kejahiran Allah. Haruslah kita mewujudkan wujud Allah saja yang ada, jahir Allah saja yang jahir. Jika masih ada wujud atau perkara selain daripada Allah, mereka itulah yang masih dalam kedudukan syirik. Dan syirik itu adalah
sesuatu dosa besar yang tiada ampunan sebesar biji jahrah. Ada kita mengandung kesyirikan, maka kita tidak akan selamat. Oleh itu jauhilah syirik dengan membinasakan makhluk. Setelah makhluk binasa, itulah tanda Allah itu esa. Setelah esanya Allah barulah akan berjahir dan terpandang Allah dengan mata batin kita, juga di seluruh penjuru alam semesta, alam jagat raya, alam maya pada. Makalah nampak keelokan zat wajibal wujud ilallah. Yang ada hanya Allah, yang kuasa hanya Allah, yang berkehendak hanya Allah, yang tahu hanya Allah, yang hidup hanya Allah. Ingat kepada Allah adalah setelah kita lupa kepada makhluk. Di dalam berzikir, selagi ingatan kita masih ingat kepada makhluk, itulah pertanda kita lupa atau lalai kepada Allah. Inilah sebenar-benarnya pengertian tentang sabar kepada Allah, sadar kepada Allah, atau zikrullah, ingat kepada Allah. Semata-mata hanya ingat kepada Allah, hanya mengingat Allah, tiada yang lain, tiada yang lain yang kita ingat. Pengertian ingat zikir kepada Allah itu selayaknya diri kita di waktu tidur, dikala kita sedang tidur. Segala anggota panca indera kita dari mulut, akal, ikhtiar, kehendak, dan seluruh anggota jasad kita juga terlupa kepada makhluk. Itulah cara dan kaedah ingat kepada Allah. Allah merendam ruh kita mati dan ketika tidurmu. Setelah kita mampu berserah diri sewaktu dalam keadaan terjaga, maka ketika kita sedang tidur dengan sendirinya kita dikatakan selamanya dalam keadaan terserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah kita selalu dalam terjaga ini, hendaklah kita selalu terjaga kepada Allah, berserah diri kepada Allah, hanya kepada Allah. Nah, di saat itulah kita nantinya di dalam terjaga, di dalam tidak terjaga, kita selalu dalam karunia Allah, dalam rahmat Allah, dalam lindungan Allah. Sesungguhnya diri kita ini adalah tergantung dan terserah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita telah sampai kepada makom penyerahan yang hakiki saja, alam membawa kita kepada keadaan kosong atau fana, dan di dalam kosong itulah diri kita yang sebenar-benarnya. Di balik kosong ada isi, di balik isi ada rahasia Allah Subhanahu wa taala, zat mutlak juga adanya. Selagi masih belum bisa kosong atau fana, maka itu bukanlah diri yang sebenarnya. Jika belum mengenal diri, lalu bagaimana kita akan bisa mengenal Allah? Barang siapa mengenal dirinya, sesungguhnya ia mengenal akan Tuhannya. Sebutan nama Allah yang tanpa kehadiran rasa hati dan kesadaran adalah semata-mata permainan bibir yang kotor dan dusta, sesaat lagi menyesatkan, sesat lagi menyesatkan. Bagaimana firman Allah, mereka mengatakan dengan mulutnya barang yang tiada di dalam hatinya, dan Allah lebih mengetahui dari apa yang mereka sembunyikan. Kebanyakan kita berzikir hanya menyebut nama Allah dengan menghitung-hitung jumlah tanpa disertai kesadaran zahir batin pikiran kita, ruh kita, tubuh kita, denyut nadi kita, seluruhnya harus kepada Allah. Ingat atau zikir kepada Allah bukanlah hanya sekadar menyebut nama Allah. Jika hanya sekadar menyebut nama Allah, bahkan anak berusia 55 tahun pun bisa, dan bahkan burung beo yang diajarkan untuk menyebut nama Allah pun bisa melakukannya. Jadi kita harus serta sadar
akal kita, pikiran kita, semua denyut nadi, ruh kita, seluruh desiran nadi, seluruh detak jantung kita hanya tertuju kepada hak Allah, zat Allah. Agar kita tenggelam, agar kita larut di dalam karunia, cahaya, nur ilahiyah, nur sejati. Jahir atau ingat kepada Allah itu hanya akan diterima Allah bila ia keluar dari bibir. Mereka akan mengenal Allah di dalam kalbunya. Bila pernyataan Allah keluar dari mulut orang yang tidak mengenal Allah, walaupun engkau menggunakan pengeras suara sekalipun, maka ia tidak akan mendatangkan makna apa-apa. Apa yang diucapkan dari lisannya gabuk, tanpa isi, tanpa kesadaran, juga tanpa makna yang hakiki. Tidak berarti apa-apa, kosong, tidak ada apa-apa, tidak ada isinya. Jadi kosong itu harus ada isinya. Kita sudah kosong, cahaya Rabbani akan menerangi jiwa kita, akan menemani kehidupan kita. Satu kunci rahasia dalam pemahaman aku sebagai esensi Tuhan. Engkau semua sudah tahu bahwa hati adalah merupakan cahaya Rabbaniyah yang mampu mempengaruhi akal yang ada pada eksistensi sebagai cahaya Tuhan. Dari makna ini dapat engkau pahami bahwa hakikat hati adalah hakikat esensi zat Tuhan semata-mata, sedang zat Tuhan telah memancarkan dirinya pada akal sebagai cahayanya. Jika engkau mampu menangkap cahaya Tuhan dalam akal, maka hasil yang akan keluar ada dua, yaitu akal positif dan akal negatif. Kedua akal ini adalah sama-sama refleksi dari cahaya Tuhan, namun ternyata memiliki dampak dua sisi yang berbeda. Maka disinilah peran aku dalam dirimu sebagai esensi Tuhan untuk dapat mengendalikannya. Jika engkau semua mampu, maka sekalian akan menjadi aku sebagai esensi dan realitas Tuhan, dan sungguh kalian akan mampu menggali dari secara optimal hingga sedikit pun kalian tidak akan pernah terlepas dari penglihatan diri sendiri. Sungguh luar biasa aku dalam diri yang telah menjadi esensi Tuhan. Dalam formulasi ini jangan lupa satu syarat lagi, bahwa esensi Tuhan bertumpu pada Al-Ikhlas, di mana surat ini adalah kunci dalam pemahaman esensi dari Tuhan yang ada dalam istananya, yaitu kolbu. Jika ikhlas sudah menjadi tumpuan dalam penghayatan pemahaman aku sebagai esensi Tuhan, maka semua orang tidak akan terjebak pada syirik, fasik, dan lain-lain, karena aku telah masuk dalam koridor batas ruang dan waktu ikhlas, yaitu mengesahkan Allah semata-mata. Semata-mata hanya ada wujud Allah dalam segala hal. Segala hal engkau esakan dengan Allah yang bersemayam di dalam aku, dan keakuan diri telah lenyap masuk ke dalam keakuan Tuhan, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Segala Maha, Sang Maha Suci, Sang Maha Agung. Sekian dulu dari saya. Salah hilap mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah dalam ucapan, salah dalam perbuatan. Saya mohon maaf, minta halal, minta ridho fid dunya wal akhirat. Tiada lain, tiada bukan, saya membuat konten video ini hanya agar kita beradab, berakhlakul karimah,
berakhlak mulia seperti Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah kita saling bercinta-cintaan, berkasih sayang, saling menyayangi, saling mengasihi satu dengan yang lainnya, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun yang diimaninya. Hendaklah kita saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Cintailah negeri kita tercinta Indonesia Raya ini. Cintailah negeri kita tercinta Indonesia Raya ini. Indonesia harga mati, NKRI harga mati, merdeka, wassalam, al-fakir.